Namun si agen asuransi ini tiba-tiba marah dan mengatakan, rumahmu akan terbakar dan anak-anakmu akan menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku di Sucika Dena. Kali ini aku mau membahas tentang salah satu kasus paling misterius dalam sejarah kriminal Amerika, yaitu misteri hilangnya anak-anak Sodder. Pada malam Natal tahun 1945, sebuah tragedi menimpa keluarga Sodder yang tinggal di Fayetteville, West Virginia, Amerika Serikat. 5 dari 10 anak mereka menghilang secara misterius setelah peristiwa kebakaran yang menghancurkan rumah mereka. Dan sampai saat ini, kasus ini masih menjadi salah satu misteri terbesar di Amerika. Kayaknya kasus ini udah gak asing lagi ya di telinga kita semua, terutama buat kalian nih, para pecinta misteri. Menurut kalian mungkin gak sih anak-anak Sodder ini hilang tanpa jejak? Dan gak ada sedikit pun yang tersisa dari bagian tubuh mereka setelah peristiwa kebakaran di rumah mereka. Apakah api yang membakar rumah tersebut akan bisa memusnahkan semua jasad dari anak-anak Sodder ini hingga menjadi abu, bahkan sampai ke tulang-tulangnya? Atau menurut kalian ada yang janggal nggak sih dengan hilangnya kelima anak Sodder ini? Nah, aku mau bahas tentang kasus ini di video ini. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Ini dia. Sebelum masuk ke kronologinya, aku mau bahas dulu nih sedikit tentang latar belakang keluarga Sodder ini. Jadi keluarga ini terdiri dari ayah George Sodder berusia 55 tahun, kemudian Jenny Sodder 42 tahun dan 10 anaknya, yaitu John 22 tahun, Joe 21 tahun, Marian 19 tahun, ada George Junior 16 tahun, kemudian Morris 14 tahun, Martha 12 tahun, Louis 10, Jenny 8, Betty 5, dan yang terakhir si bungsu Sylvia 2 tahun. Wow, banyak sekali ya anaknya. Tapi menurut aku kalau di zaman dulu itu kayaknya lumrah ya atau wajar gitu punya banyak anak. Secara di negara kita pun, setahu aku orang tua zaman dulu di negara kita juga memiliki banyak anak. Bahkan mungkin ada yang sampai berbelas-belas, ya kan? Nah, George Sodder ini adalah seorang imigran asal Italia yang merantau atau mengadu nasib ke Amerika. Dan kemudian dia menikah dengan perempuan bernama Jenny, seorang putri dari penjaga toko yang juga merupakan keturunan Italia. Nah, setelah menikah, keduanya pun memutuskan untuk tinggal di Fayetteville, West Virginia, Amerika Serikat. Selain mereka berdua, selain George dan Jenny ini, ternyata memang banyak imigran asal Italia yang menetap di sana, yang menetap di Fayetteville. George ini memiliki bisnis batubara. Dia dibantu oleh dua anaknya, John dan George Junior, untuk mengelola bisnis tersebut. Kenapa nggak si Joe yang ngebantu gitu? Secara Joe ini kan anak kedua. Nah, pada saat itu Joe nggak ada di rumah. Dia ikut militer untuk bertugas ke Perang Dunia Kedua. Sementara Marian, putri tertua George, bekerja di salah satu toko swalayan di pusat kota. Nah, itulah sedikit tentang latar belakang keluarga George. Sekarang kita masuk ke kronologinya. Jadi pada tanggal 24 Desember 1945, tepatnya pada malam Natal, Marian ini pulang dari bekerja ya, pulang kerja. Dia membawa hadiah berupa mainan untuk adik-adiknya, untuk Martha, Betty, dan Jenny sebagai hadiah Natal. Nah, anak-anak ini kemudian meminta izin kepada ibunya Jenny untuk tidur lebih malam dari biasanya. Misalnya biasanya mereka tidur jam tidur mereka itu jam 8 atau jam 9 gitu. Nah, pada malam itu mereka izin untuk tidur mungkin jam 10 atau jam 11. Pokoknya lebih malam dari jam tidur mereka. Dikarenakan pada saat itu malam Natal dan mereka juga baru dapat hadiah nih dari kakaknya. Jadi mau main-main sebentar lah ya.
Kemudian sekitar jam 10 malam, Jenny sang ibu mengingatkan kedua putranya yang masih terjaga, yaitu Maurice dan Louis, untuk memasukkan sapi-sapi ke kandang dan memberi makan ayam-ayam mereka sebelum pergi tidur. Maurice, Louis, tolong ya nanti sapi-sapi dimasukin ke kandang. Terus kalian juga jangan lupa kasih makan ayam-ayam dulu deh sebelum kalian pergi tidur ya. Oh, siap Bu, nanti kita masukin sapi-sapi ke kandang sama kasih makan ayam dulu. Gitu kata mereka ya. Sementara sang ayah George dan dua anaknya John dan George Junior sudah terlelap kelelahan setelah seharian mengurus bisnis mereka. Setelah memastikan semua pintu terkunci, Jenny pun menggendong anak bungsunya Sylvia naik ke atas untuk pergi tidur. Dah, tidurlah Jenny dan anak bungsunya. Akan tetapi tiba-tiba jam 00.30 tengah malam terdengar suara telepon berdering dari ruang kerja George. Jenny pun terbangun karena mendengar dering telepon tersebut dan dia pergi ke ruang kerja suaminya yang ada di lantai bawah, lalu menjawab panggilan telepon tersebut. Menurut cerita Jenny, si penelpon ini adalah seorang perempuan yang tidak dikenal dan menanyakan sebuah nama yang cukup asing bagi Jenny. Jenny pun merasa kebingungan dan mengira, lalu mengatakan bahwa si penelpon tersebut salah sambung, kayak, halo, ini dengan siapa ya? Siapa nih yang nelpon, kok nggak kenal gitu. Terus nama yang ditanya pun, maaf mbak, mungkin salah sambung gitu. Lalu pas Jenny bilang kayak gitu, si penelponnya malah kayak ketawa-ketawa nggak jelas gitu di seberang telepon itu ya. Jenny semakin kebingungan, tapi dia tidak menghiraukan si penelpon tersebut, lalu menutup teleponnya dan kembali ke kamar. Kayak, siapa, nggak kenal, salah sambung mungkin, ditutuplah sama Jenny. Ketika Jenny menuju ke kamarnya, dia melihat putri tertuanya Marion sudah tertidur di atas sofa di ruang keluarga dengan lampu yang masih menyala dan gorden terbuka. Kemudian dia mengira anak-anak yang lain pun yang tadi minta izin untuk tidur lebih malam itu udah nggak ada di sana. Jadi dia mengira mereka udah tertidur di lantai atas. Jenny pun kembalilah ke kamarnya dan tidur lagi. Setengah jam kemudian, sekitar pukul 1 dini hari, Jenny kembali terbangun nih karena mendengar suara dentuman yang sangat keras, kayak ada sesuatu benda jatuh gitu di atap rumahnya dan diikuti oleh suara-suara aneh lainnya. Tapi si Jenny ini tidak menghiraukan suara tersebut dan kembali tidur, kayak, suara apa tuh gitu ya, kucing atau apa gitu. Udah tidur lagi. Jadi dia tidak mengindahkan suara tersebut gitu, jadinya udahlah tidur lagi. Tapi tak berselang lama, dia kembali terbangun dan melihat di sekeliling rumahnya, di dalam rumahnya, seisi rumahnya ini udah dipenuhi kepulan asap tebal. Tentu saja dia kaget dan panik, terus kayak, ada apa nih, kayak kebakaran gitu ya, mungkin begitu ya, kayak kebakaran, udah penuh sama asap. Dia bergegaslah membangunkan suami dan anak-anaknya yang berada di lantai bawah. Nah, ternyata kepulan asap tersebut berasal dari ruang kerja George yang juga ada di lantai bawah tadi. Pada akhirnya Jenny, George, Marion, John, George Junior dan Sylvia bisa keluar dengan selamat dari rumah yang terbakar tersebut. Jenny dan Marion segera mencari bantuan ke tetangga mereka. Marion mencoba menghubungi pemadam kebakaran lewat telepon tetangganya, tapi sayangnya tidak berhasil. Pada akhirnya, para tetangga pun berinisiatif untuk datang langsung ke kantor pemadam kebakaran. Lagi-lagi, sayang sekali pada saat mereka tiba di sana, hanya ada beberapa orang aja yang bertugas. Menurut Kepala Pemadam Kebakaran F.J. Morris, sebagian besar petugas dikirim ke Perang Dunia dan sebagian lagi pulang untuk merayakan Natal bersama keluarga. Di sisi lain, George dan anaknya yang laki-laki yang udah besar-besar nih mencoba kembali masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan anak-anak yang yang tertinggal
yang masih tertinggal di dalam. Mereka mengira anak-anak itu masih tertidur pada saat kebakaran itu. Jadi mereka mencoba masuk ke sana. Namun sayang sekali tangga yang menghubungkan lantai bawah dan lantai atas sudah terbakar habis. Tapi George dan anak-anaknya ini nggak menyerah gitu ya, nggak menyerah. Mereka mencari cara lain untuk bisa masuk ke dalam rumah. George mencoba memanjat tembok yang ada di samping rumahnya untuk memecahkan kaca jendela. Tapi sayang sekali nih ya, dia tidak mendapati ada tanda-tanda dari kelima anaknya yang tertinggal di dalam. Jadi kayak George udah mecahin kaca jendela, terus kayak ngelongok gitu mungkin ya, kayak ngelongok-ngelongok, kayaknya nggak ada nih anak-anak gitu. Akhirnya dia mencoba untuk menggunakan truknya agar bisa masuk ke dalam rumah. Jadi dia kayak mau ambil truknya, terus disimpan lah di samping rumah. Terus dia memanjat gitu masuk ke jendela yang udah dipecahin kacanya tadi ya, yang kacanya udah dipecahin tadi. Dia mau pakai truk itu gitu biar bisa masuk ke dalam. Dan lagi-lagi sayang sekali ternyata truk George ini tidak bisa digunakan. Mesinnya tidak menyala. Padahal sehari sebelumnya truk George ini dalam keadaan baik-baik saja. Anggota keluarga Soder yang berhasil selamat hanya bisa menatap rumah mereka yang terbakar dengan perasaan sedih dan frustasi. Mereka juga menganggap atau mengira kalau kelima anak yang masih tertinggal di dalam mungkin gak akan bisa selamat. Akhirnya api pun berhasil dijinakan setelah 45 menit kemudian. Esokan harinya sekitar jam 10 pagi tanggal 25 Desember 1945, petugas pemadam kebakaran pun datang untuk membantu mencari korban. Tetapi sayang sekali mereka tidak menemukan apapun yang tersisa dari korban, kayak potongan-potongan tubuh atau bagian-bagian dari tubuhnya, bahkan sampai ke tulang belulangnya seperti korban kebakaran pada umumnya. Mereka nggak menemukan apapun di sana. Kelima anak Soder yaitu Maurice, Louis, Martha, Jenny, dan Betty hilang secara misterius pada malam kebakaran itu. Awalnya penyidik memastikan bahwa kebakaran tersebut terjadi karena adanya korsleting listrik akibat kabel-kabel yang udah tua di rumah George. Namun pernyataan itu dibantah oleh George yang mengatakan bahwa dia belum lama ini melakukan perbaikan pada rumahnya. Kayak kabel-kabel yang udah tua, terus genteng yang udah, pokoknya rumahnya baru aja diperbaiki gitu ya. Selain itu, para warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu nih membenarkan bantahan George. Menurut mereka, kayaknya nggak ada korsleting listrik yang terjadi di rumah George. Karena lampu-lampu di sana masih menyala nih pas kebakaran terjadi. Bahkan saat Jenny turun dari tangga pas kepulan asap itu, yang mau bangunin suami sama anak-anaknya, itu tuh lampunya masih menyala. Kalau memang terjadi korsleting listrik, seharusnya lampu-lampu di sana kan mati ya, listriknya mati. Ada juga nih kesaksian mengejutkan dari petugas telepon yang datang ke sana untuk memeriksa kabel telepon. Dia berkesimpulan bahwa ada tanda-tanda kayak kabel dipotong secara sengaja gitu oleh seseorang. Terus nggak adanya jasad, sisa dari bagian tubuh dan tulang belulang di puing bekas kebakaran di rumah George itu. Beberapa waktu berlalu, keluarga Soder ini menemukan benda berupa karet berwarna hijau, kayak batu di halaman rumah. Jenny berpikir bahwa mungkin itu adalah suara dentuman yang dia dengar sebelum terjadi kebakaran. Kayaknya ini deh suara yang aku dengar pas malam sebelum terjadinya kebakaran. Dia berpikir seperti itu. Dan setelah diteliti lagi oleh George, dia berkeyakinan bahwa benda tersebut merupakan pineapple bomb atau semacam granat.
Ada juga tetangga yang bersaksi bahwa mereka melihat 2 orang laki-laki membawa alat untuk membongkar mesin mobil pada malam kebakaran itu ya, sebelum terjadi kebakaran nih. Tetangganya kayak ngelihat 2 orang laki-laki bawa alat untuk membongkar mesin mobil. Mungkin ini bisa menjadi alasan kenapa truk George ini tidak bisa digunakan atau mesinnya nggak nyala. Rasa penasaran melanda keluarga George dan mereka kayak masih belum percaya, belum yakin kalau anak-anak mereka ini meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut ya. Akhirnya Jenny sang ibu melakukan eksperimen dengan membakar tulang-tulang binatang selama berjam-jam. Jadi kayak berapa lama sih proses pembakaran pada tubuh manusia sampai ke tulang-tulangnya ini bisa jadi abu gitu. Jadi Jenny ingin memastikan hal tersebut. Tapi sayangnya tulang-tulang yang dibakar oleh Jenny, ini tulang binatang loh ya. Tulang-tulang binatang yang dibakar oleh Jenny selama berjam-jam itu masih tersisa. Ya nggak ada yang terbakar sampai habis jadi abu dari tulang tersebut. Bahkan mereka sampai mendatangi ahli dalam bidang kremasi, dan ahli tersebut mengatakan bahwa jika tulang manusia dibakar dengan suhu 2000 derajat Fahrenheit selama 2 jam, itu tulangnya masih akan ada yang tersisa. Jadi nggak akan terbakar jadi abu semuanya. Dan for your information, rumah keluarga George ini terbakar hanya dalam waktu 45 menit. Tentu saja hal ini memperkuat dugaan bahwa anak-anak mereka tidak meninggal dunia dalam kebakaran itu, ya kan? Coba aja lah pakai logika kita orang awam ya. George dan Jenny juga meminta bantuan FBI untuk mengungkap kasus mereka. Tapi anehnya, polisi dan pemadam kebakaran tidak mau memberi keterangan saat didatangi oleh FBI. Jadi polisi sama pemadam kebakaran itu kayak bungkam gitu pas ditanyain atau diinterogasi sama FBI. Karena tidak menemukan titik terang, tidak membuahkan hasil, akhirnya FBI pun menutup kasus tersebut setelah 5 tahun lamanya ya. Jadi sekitar 1950 kasus tersebut ditutup oleh FBI. Tanpa mengenal lelah, keluarga Soder ini tetap berupaya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam Natal tahun 1945 itu. Dan kemana sebenarnya anak-anak mereka? Benar meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut? Atau kemana gitu? Karena kalau memang meninggal dunia dalam kebakaran tersebut, ya pasti ada yang tersisa lah sedikit gitu ya. Mungkin gak sih semua kelima anak nih, 5 anak benar-benar menjadi abu dalam kebakaran tersebut semuanya gitu. Kayaknya mungkin gak sih? Menurut kalian gimana nih? Mungkin gak? Kalau menurut aku sih harusnya adalah sedikit yang tersisa ya, meskipun tulangnya nih, meskipun cuma segini gitu, tulang segini, harusnya ya adalah yang tersisa. Tentu ya mereka pasti sedih gitu kehilangan anak yang kehilangan 5 anak yang hilang dan nggak tahu di mana, entah benar-benar meninggal atau ya di mana gitu. Kalau masih hidup adanya di mana gitu. Tentu sedih ya kalau meninggal tapi nggak ada wujudnya, nggak tersisa sedikit pun. Kalau misalnya masih hidup, keberadaan mereka yang nggak diketahui gitu. Tentu George dan Jenny pasti merasa sangat sedih dan menderita, kalau menurut aku sih. Nah, mereka pun menyewa private investigator, kayak semacam detektif swasta gitu, bernama Sissy Tinsley, yang berasal dari Gully Bridge. Dari hasil penyelidikan, Sissy Tinsley ini menyimpulkan bahwa kelima anak saudara ini tidak terbakar, tidak meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut, tapi dia berkesimpulan bahwa anak-anak ini telah diculik oleh seseorang sebelum membakar rumah tersebut.
Berbekal dari hasil penyelidikan detektif Tinsley dan keyakinan mereka bahwa sebenarnya anak-anak mereka ini masih hidup, keluarga Soder pun membuat papan pengumuman berupa billboard gitu ya, besar yang berisi sayembara. Mereka menawarkan sejumlah uang yang cukup besar bagi siapapun yang berhasil menemukan anak-anak mereka. Meskipun pada akhirnya upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Dengan tidak ditemukannya mayat, organ tubuh, ataupun tulang belulang dari kelima anak saudara ini, dan dengan berbagai fakta yang ada, membuat kasus ini menjadi misterius. Menghilangnya anak-anak Soder membuat dugaan mulai mengarah pada adanya suatu tindakan yang sudah direncanakan dan disusun dengan sangat rapi oleh seseorang. Ada beberapa teori dan spekulasi dalam kasus ini. Selain hasil penyelidikan dari petugas pemadam kebakaran yang menyatakan bahwa kebakaran tersebut terjadi karena adanya korsleting listrik di rumah George, justru George dan Jenny meyakini dengan kuat dugaan bahwa anak-anak mereka telah diculik oleh para mafia Sisilia. Hal ini berkaitan dengan peristiwa lampau di mana George ini adalah seorang imigran Italia yang dikenal sering berdebat soal politik, dan ia merupakan pengkritik keras dan sangat menentang pada pemerintahan fasis di bawah Mussolini. Tentu saja hal tersebut membuat George ini memiliki banyak musuh. Dugaan tersebut juga didukung dengan kedatangan agen asuransi perjalanan beberapa bulan sebelum terjadi kebakaran yang menimpa rumah George. Agen asuransi tersebut menawarkan jasanya kepada George, tetapi ditolak oleh George ini ya, Dia menolak jasa dari agen asuransi perjalanan tersebut. Namun si agen asuransi ini tiba-tiba marah dan mengatakan, rumahmu akan terbakar dan anak-anakmu akan menghilang. Keluarga Soder tidak pernah menyerah dan mereka percaya bahwa anak-anak mereka masih hidup di luar sana. Sekitar 20 tahun setelah peristiwa kebakaran tersebut, sebuah surat pun datang ke keluarga Soder dan ditujukan spesifik kepada Jenny Soder, sang ibu. Dalam surat tersebut terdapat sebuah foto seorang laki-laki yang sangat mirip dengan salah satu anak Soder yang hilang tadi, yaitu Louis Soder. Dan di belakangnya ada sebuah tulisan berbunyi, Louis Soder, I love brother Frankie. Little boys, A90132 or A90135. Nggak ada alamat dari si pengirim dan nggak ada keterangan lainnya, hanya itu ya, cuma segitu tulisan di belakang foto tersebut. Angka-angka yang ada di belakang foto tersebut merupakan kode pos dari Palermo, Sisilia di Italia pada saat itu. Dan cap pos dari surat itu dikirim dari Kentucky, Amerika. Mereka pun menyewa detektif swasta untuk kedua kalinya dan mengirim ke Kentucky untuk memastikan bahwa benar atau tidaknya ada seseorang yang mirip dengan Louis. Akan tetapi sayang sekali detektif tersebut tidak bisa dihubungi dan menghilang begitu saja, nggak ada kabarnya lagi. Dihubungi pun nggak bisa, menghilang begitu aja. Tidak ada hasil yang memuaskan dan tidak ada titik terang dari kasus tersebut, bahkan sampai John Soder ini meninggal dunia pada tahun 1969 dan disusul oleh istrinya Jenny Soder yang meninggal pada tahun 1988. Meskipun sebelum meninggal mereka tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti anak-anak mereka ini dapat ditemukan. George dan Jenny Soder menghabiskan sisa hidupnya untuk terus mencari tahu keberadaan anak-anak mereka tanpa mengenal lelah, meskipun pada akhirnya
usaha mereka tidak membuahkan hasil. Nah, itulah dia kasus misteri hilangnya anak Soder yang sampai saat ini masih menjadi misteri dan belum terpecahkan. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menurut kalian, apakah anak-anak Soder ini memang diculik dan masih hidup di suatu tempat dengan identitas yang baru, atau benar meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang menimpa rumah mereka? Apakah kebakaran tersebut benar-benar murni kecelakaan, atau memang merupakan rencana besar yang direncanakan seseorang untuk menghilangkan mereka? Menurut kalian ada teori lain nggak yang lebih masuk akal? Silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.